Iya, terkait dengan karakter memang kami sudah kampus Universitas Nurdin Hamzah itu sudah menjadi dikenal sebagai kampus ungu, Pak. Open Ya, source. Ya, jadi memang sudah ada. Kemudian kita juga sudah punya CDC di sini, Karir Development Center juga di hmm, universitas, study club atau klubnya. Jadi ada kepakaran mahasiswa yang ini yang kita buat di sini. Jadi ya, ketika mahasiswa punya kepakaran A, maka itu yang kita kembangkan. Jadi memang study clubnya ini sudah jalan. Kemudian ada BNSP juga kita yang apa di Universitas Nurdin Hamzah mereka mereka apa mahasiswa itu bisa bisa apa siap sebelum lulus di Universitas Nurdin Hamzah. hmm, Akan segera terbit majalah Kampus Indonesia edisi pertama, November 2024. Berisi beberapa profil kampus yang telah mencapai akreditasi unggul. Pendapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Juga profil 44 fakultas kedokteran dengan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan majalah, dapat menghubungi salah satu kontak yang tertera dalam video. di kanal inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami Ya, sedang mempersiapkan beberapa video wawancara mengenai capaian kinerja beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang pantas untuk dikomunikasikan ke publik. Menurut ya, rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Samsudin Esos MIP. iya Beliau Pak. adalah Rektor Universitas Nurdin Hamzah UNH yang Ya, dikenal sebagai rektor termuda saat ini. Apa Alhamdulillah. kabar Pak Samsudin? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Ya, kabarnya Pak? saya Dr. Samsudin ini lahir di Tanjung Timur. Jabung Timur, Jambi, 3 Februari 1986, Iya, menyelesaikan S1 di AIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, iya, kemudian S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan S3 di Universitas Pajajaran. iya. Pernah menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, kemudian menjadi Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan saat ini menjadi Rektor. Nah, supaya lebih jelas walaupun singkat, mungkin Pak Samsudin bisa cerita perjalanan karirnya seperti apa hingga akhirnya dipilih, diberi amanah sebagai Rektor UNH. Silakan Pak Samsudin. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, langsung saja pada Ya, perjalanan pendidikan tadi sudah dijelaskan bahwa S1 saya Ilmu Pemerintahan ya NSS Jambi yang sekarang ya, sudah menjadi WIN. Kemudian S2 ya. saya Muhammadiyah Magister Ilmu Pemerintahan, kemudian S3 saya di Universitas Pajajaran juga terkait dengan ilmu pemerintahan. Jadi S1, S2 dan S3 saya linear, Pak. Ini menjadi Ya. satu-satunya juga di Provinsi Jambi yang linear. S1, S2 dan Eh, S3-nya yang belum ada iya, iya, pemerintahan. Ya, iya, terkait ya, memang pengalaman di apa di akademisi memang sudah saya
pernah menjadi ketua ilmu pemerintahan, kemudian pernah di lembaga penjaminan mutu, di mana memang lembaga penjaminan mutu ini adalah pintunya atau gerbangnya akreditasi universitas. Jadi memang pengalaman di sana saya bisa belajar bagaimana membawa mutu universitas menjadi yang unggul, bagaimana manajemen yang baik, bagaimana sistem yang baik. Nah, di penjaminan mutu saya belajar di sana. Cukup lumayan ada 3 tahun setengah menjadi kepala lembaga penjaminan universitas. Jadi mampu melihat mana yang baik sistemnya dan bagaimana proses akreditasi, bagaimana sistem pembelajaran, kemudian bagaimana eh, menilai kinerja dosen, begitu juga staf sudah saya lewati semua. Kemudian selanjutnya diberikan kepercayaan menjadi dekan. Ini juga tentu menjadi karena di Kaprodi sudah pernah, di lembaga pernah ke penjaminan mutu, kemudian di dekan juga sudah pernah, maka beranjak lagi ke pencalonan eh, rektor. Dan ini menjadi Ya. eh, yang saya andalkan hanyalah integritas, Pak. Jadi integritas, Hmm. kejujuran, kemudian ketekunan, ingin membawa universitas menjadi universitas yang unggul di Provinsi Jambi, kemudian bisa menasional, sehingga dapat kepercayaan dari rekan-rekan senat atau dosen yang ada di universitas, begitu juga dengan yayasan. Karena memang kami di Universitas Nurdin Hamzah Jambi ini melewati pemilihan senat dari 19 senat, Hmm. alhamdulillah ada 14 suara yang saya dapat, kemudian yang lainnya dapat bagian sedikit suara. Dan ini merupakan tanggung jawab saya juga sebagai kaum, karena memang yang paling muda Hmm. mencalonkan rektor di antara 5 calon yang ada, tapi Hmm. ternyata suaranya juga banyak, dapat kepercayaan. Artinya memang Iya. eh, integritas di swasta itu dibandingkan di mungkin di negeri, integritas di swasta itu memang di apa dituntut. Jadi Hmm. kunci kunci kesuksesan yang saya raih sampai menjadi rektor itu di integritas itu. Jujur, bertanggung jawab, terbuka, orientasi untuk kemajuan universitas menjadi nilai daripada teman-teman dan yayasan. Itu mungkin, Pak. Ya, baik. Nah, untuk dipilih menjadi rektor tentu kan bukan karena hanya integritas ya, bukan Ya, karena paling mudanya, bukan ya, pasti apa baik mungkin yayasan maupun apa universitas memilih orang yang mempunyai program yang kira-kira bisa memajukan perguruan tinggi. Nah, sebenarnya program apa yang Pak Samsudin tawarkan atau janjikan sehingga eh, apa menarik perhatian sehingga akhirnya terpilih. ya. Baik, salah satu program adalah entrepreneurship. Jadi memang Hmm, kewirausahaan berbasis digital, karena memang di Universitas Nurdin Hamzah ini ada eh, 2 fakultas, ada ilmu Visipol, kemudian ada juga Filkom. Nah, di mana di Filkom ini hmm, banyak jurusan yang orientasinya kepada komputer teknologi. Maka ya, hmm, sistem manajemen perbaikan, salah satu contoh misalnya surat menyurat itu sudah harus melalui sistem semuanya. Surat tugas, surat izin, nggak ada lagi di print, nggak ada lagi ya, tanda tangan dan lain sebagainya. Kemudian semua manajemennya sudah terdigitalisasi. Jadi itu yang saya bawa, bagaimana perbaikan sistem yang ada di sini untuk kemajuan universitas menjadi yang terbaik di Provinsi Jambi. Memang dari sistemnya kita perbaiki dulu. Itu penawaran salah satunya, Pak. hmm, Kemudian dari SDM juga kita, ketika saya menjadi dekan, saya menuntut kawan-kawan itu harus ya, naik fungsional. Jadi
Hmm. fungsional kawan dosen-dosen yang ada di eh, apa Visipol itu, dia mereka ketika sudah melewati 3 tahun atau 2 tahun itu sudah harus kita dukung support untuk naik jabatan fungsional. Kemudian yang belum S3 kita dukung juga, kita beri kebebasan mereka untuk melanjutkan. Alhamdulillah sampai sekarang di Visipol sudah hampir rata-rata sudah hampir kuliah semua ambil S3, baik di Hmm. apa di UGM, kemudian di UNAN dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu penilaian daripada kawan-kawan juga yang ada di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Segera terbit. Majalah Politik Indonesia edisi ketiga bulan November 2024. Membahas harapan dan tantangan Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi permasalahan selama 5 tahun ke depan. Serta membahas beberapa kinerja dari DPR RI yang terpilih untuk periode ini. Informasi dan pemesanan majalah bisa menghubungi langsung nomor atau email yang terdapat dalam video. Ya, baik. Sebelum dilanjutkan, Pak eh, Samsudin agak naik lagi kok, agak turun lagi gambar Ya, ya. Oke, segitu. Nah, baik Pak Samsudin, kita lanjutkan. ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai latar belakang atau sejarah dari Universitas Nurdin Hamzah ini sendiri. Ya. Seperti apa? Ya. Silahkan. Baik, Universitas Nurdin Hamzah ini ada dua fakultas. Pertama Ya, memang STISIP Nurdin Hamzah, kemudian ya, ada STEMIK dulunya. Jadi ada ya, penggabungan, tapi masih dalam satu yayasan. Jadi ya, eh, yayasan ketua eh, di STISIP dulu namanya, kemudian di STEMIK ini, perubahan ini sebenarnya untuk menguatkan Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Jadi yayasan ya, ini untuk bagaimana bersatu dalam mencapai keunggulan di Provinsi Jambi, sehingga disatukan saja daripada pisah-pisah, karena memang ada kebijakan dari LL Dikti 10 bahwa lebih baik memang digabungkan karena untuk penguatan manajemen sistem yang ada di universitas. Sehingga pada tahun 2020 kita sudah berubah menjadi Universitas Nurdin Hamzah dengan Kemendikbud nomor 816 yang ya. dikeluarkan, sehingga sampai sekarang sudah berjalan hampir kurang lebih eh, 5 tahun itu, Pak. Ya. Nah, Pak Samsudin menjadi rektor yang eh, relatif muda. Ya. Nah, bagaimana kiatnya eh, supaya kepemimpinannya tetap efektif karena tentu juga banyak senior yang harus apa ya, harus dikelola lah kira-kira seperti itu. Apa yang dilakukan Pak Samsudin? Ya. Pertama, ketika saya dilantik, saya sudah menyampaikan bahwa eh, keinginan saya adalah bagaimana kita maju bersama. Nggak ada, nggak ada Hmm, kelompok, nggak ada saingan, tetapi kolaborasi. Kolaborasi yang saya jalankan, tidak ada warna di dalam universitas. Siapa yang mau bekerja sama, mari kita eh, memajukan bersama-sama universitas ini. Karena saya menganggap bahwa Universitas Nurdin Hamzah karena memang swasta, maka inilah menjadi rumah kita yang kedua sebelum rumah pertama. hmm, Maka sumber sumber kita bersama dalam memajukan SDM, kemudian bagaimana kita mampu berkontribusi juga melalui pendidikan, maka universitas inilah yang menjadi tumpuan kita bersama. Kolaborasi menjadi kunci, sehingga tidak ada warna di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Walaupun pada dasarnya pada awal-awalnya masih ada yang belum menerima, tetapi itu adalah relatif untuk bagaimana kita menjadi tantangan kita untuk
mereka ya, ini bisa ikut kita. Ya, karena ya, memang yang itu tadi Pak, masih muda, dianggap belum layak. Kemudian ya banyak juga tantangannya Pak. Karena memang ketika ya, saya hadir di apa di undangan kadang terdengar bahwa oh masih muda sekali menjadi rektor, apa mampu untuk memimpin. Alhamdulillah sudah hampir 1 bulan jalan, eh, belum ya, ada konflik. Ketika ada masalah kita selesaikan secara bersama, kita duduk bersama komunikasi dengan baik sampai bisa diselesaikan. Jadi itu salah satunya ya, kolaborasi. Tidak ada warna, ya, tidak ada tidak ya, ada kepentingan, kepentingan hanya untuk memajukan Universitas Nurdin Hamzah. ya. Ya, baik. Sekarang mungkin bisa diceritakan mengenai potret atau istilah populernya student body. Artinya jumlah mahasiswanya, keadaan dosennya, Ya, praktek belajar mengajarnya, kemudian sampai nanti alumninya, program studi yang ada di dua fakultas itu. Silakan Pak Samsudin. ya. Baik, terkait dengan jumlah mahasiswa yang ada di Universitas Nurdin Hamzah memang belum terlalu banyak. Sekarang jumlahnya Ya, yang ada itu 1.344. Nah, ya, ini ya, menjadi tantangan kami juga, bagaimana setiap tahunnya bisa ya, meningkat, bagaimana ya, setiap tahunnya ada peningkatan. Saya ya, melihat ini juga memang pengaruhnya di jumlah program studi, karena sekarang baru ada 5 program studi dan kita sudah mengajukan sekarang eh, S2 ilmu pemerintahan. hmm, Jadi sekarang lagi proses di Dikti. ya, Mudah-mudahan awal tahun itu ya, sudah buka S2 ilmu pemerintahan. Dan ini juga yang pertama di Provinsi Jambi ya. S2-nya. Jadi saya Hmm, melihat ada kesempatan di sini untuk apa peningkatan jumlah mahasiswa yang ada di kami. Kemudian seperti jumlah dosen memang di sini juga nggak terlalu banyak, ada sekitar ya, 70 dosen. Kemudian jumlah staf ada 34 eh, ya, orang, sehingga memang kita hanya ada seratusan lebih eh, SDM ya, yang ada di Universitas Nurdin Hamzah. Tapi tentu ini menjadi program utama saya dalam peningkatan jumlah SDM, terutama juga peningkatan mahasiswa ke depan. Karena kita juga sudah melaksanakan sistem RPL pemerintahan desa. Alhamdulillah baru jalan 2 bulan yang lalu kita penerimaan sudah ada 39 yang sudah eh, di gelombang pertama. Nah, ini juga ya, apa? Jadi semua desa yang ada di Provinsi Jambi kita tampung di sini, Pak. Jadi ya, ini modal ya, utama juga. Baru 1 semester ya, sudah meningkat. ya. Itu mungkin, Baik, salah satu misi dari Pak Samsudin adalah meningkatkan jumlah mahasiswa. ya. Nah, apa saja yang dilakukan dan bagaimana mengutarakan? Apa daya tarik? Mengapa harus kuliah di Universitas Nurdin Hamzah? Ya. Pertama, sebelum penerimaan kami, saya juga secara pribadi perbaikan sistem di Ya, internal universitas. Jadi selama 1 bulan ini saya perbaiki semua dari sistem statuta, rensra, renov, kemudian sistem pembelajaran, pelayanan, sarana dan prasarana. Ini yang saya perbaiki semuanya, sehingga ketika ini sudah baik semuanya, nanti tentu mahasiswa akan mengikuti informasi-informasi yang kita tawarkan. Salah satunya minimal melalui flyer dan lain sebagainya, karena kita di sini orientasinya ke teknologi, jadi semua berbasis teknologi. Kemudian untuk peningkatan mahasiswa yang lain, sebenarnya dari segi pemanfaatan alumni juga ini kita gunakan juga, eh, kita panggil mereka, diajak kolaborasi,
kemudian mereka lah yang memperkenalkan. Dan saya juga sekarang melakukan kerjasama dengan Hmm. pemerintah, dengan swasta, kemudian dengan eh, pengabdian masyarakat. Ini yang saya genjotkan di Universitas Nurdin Hamzah. Kemudian mereka sudah pernah saya kumpulkan semuanya bahwa tujuan kita adalah peningkatan, salah satunya peningkatan mahasiswa. Tidak ada jalan karena memang sumbernya salah satunya pendapatan kita juga dari mahasiswa, maka ini harus harus ini banyak juga. Nah, kemudian dampaknya juga tentu ke akreditasi juga nantinya, Pak. Hmm. Selain dengan Ya. jumlah mahasiswa, itu akan berdampak ke akreditasi, begitu juga dengan kualitas yang lainnya juga akan berdampak. Jadi memang banyak yang kita lakukan untuk peningkatan jumlah mahasiswa. Selain tadi kerjasama sama alumni, kemudian ada RPL, kemudian ada kerjasama dengan pemerintah, baik itu swasta juga. Ini sudah saya lakukan dalam 1 bulan ini. Kemudian mengajak ini para stakeholder, misalnya Bawaslu, KPU itu untuk melakukan kegiatan di kampus. Ini yang saya Hmm. lakukan juga. Jadi kita beri ruang mereka untuk kegiatan di kampus, seminar, sosialisasi, kemudian pelantikan, semuanya sudah. Jadi sekota Jambi itu melakukan kegiatan di kampus Universitas Nurdin Hamzah. Ya, Jadi itu, Pak. baik. Nah, Pak Samsudin, untuk memajukan sebuah perguruan tinggi, tentu pimpinan universitas tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Peran yayasan juga sangat besar. Nah, apa yang dilakukan oleh yayasan untuk mendukung Pak Samsudin? Ya, terima kasih, Pak. Terkait dengan yayasan, itu memberikan ruang dengan kami kebebasan. Ya. Jadi silakan melakukan aktivitas selagi itu bermanfaat untuk universitas itu boleh dilakukan. Eh, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan sarana dan prasarana itu selalu didukung juga oleh universitas sehingga di Universitas Nurdin Hamzah itu sudah lengkap, sudah ada misalnya ada drone, ada ada ini kamera yang sudah disiapkan untuk buat video dan lain sebagainya, semua sudah dilengkapi. Jadi memang yayasan memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan kegiatan selagi kegiatan itu berdampak dan mempunyai manfaat dengan universitas. Itu, Pak. Ya, baik. Nah, di dalam mengelola perguruan tinggi, makin banyak mahasiswa pasti makin memudahkan. Ya, Nah, ketika mahasiswa masih relatif belum banyak, ya, eh, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah anggaran, pembiayaan gitu? Apakah ya, hanya datang dari mahasiswa atau mungkin ada cara-cara lain untuk apa membantu pembiayaannya? ya. Itu, Pak. Salah satunya untuk karena memang pengaruhnya di universitas itu adalah mahasiswa, apalagi yang di swasta, Ya, melalui kerjasama-kerjasama yang kami lakukan, ya, pengabdian, ada yang kami dilakukan di Kabupaten Muara Jambi. Jadi dosen ya. kita kirim ke sana untuk pelatihan atau untuk pembuatan web di setiap Hmm, kecamatan. Jadi Kabupaten Muara Jambi, setiap kecamatannya ada 11 kecamatan yang membuat webnya kita semuanya. Jadi ini hmm. bagi hasil ada dosen yang mendapatkan, begitu juga dengan yayasan. Jadi memang sumber pendapatan di Universitas Nurdin Hamzah tidak hanya bersumber secara keseluruhan di mahasiswa, tetapi juga ada sumber-sumber dari mitra kerjasama yang kami jalin, seperti misalnya KPU melakukan atau misalnya Bawaslu melakukan kegiatan di kampus, itu juga ada pemasukan sedikit untuk universitas. Sehingga juga ini menambah biaya-biaya gerakan yang ada di Universitas Nurdin Hamzah itu, Pak. Jadi memang Ya, tidak jadi sumbernya
100% dari Ya. mahasiswa. Akan segera terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi mengenai profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Ya, baik. Nah, Pak Samsudin, kalau sekarang misalnya sudah ada atau apakah nanti akan diarahkan, apa yang akan menjadi kekhususan atau karakter khas dari Universitas Nurdin Hamzah ini? Iya, terkait dengan karakter memang kami sudah kampus Universitas Nurdin Hamzah itu sudah menjadi dikenal sebagai kampus ungu, Pak. Open Ya, source. Jadi memang sudah ada. Kemudian kita juga sudah punya CDC di sini, Career Development Center juga di hmm, universitas, study club atau klubnya. Jadi ada kepakaran mahasiswa yang ini yang kita buat di sini. Jadi ya, ketika mahasiswa punya kepakaran A, maka itu yang kita kembangkan. Jadi memang study clubnya ini sudah jalan. Kemudian ada BNSP juga kita yang apa di Universitas Nurdin Hamzah mereka mereka apa mahasiswa itu bisa bisa apa siap sebelum lulus di Universitas Nurdin Hamzah. hmm, Jadi kemudian ada Nuel juga. Ini semacam hmm, pelatihan bahasa apa TOEFL atau bahasa Inggris yang kita lakukan di Universitas Nurdin Hamzah. Jadi ini sebenarnya penguatan penguatan ini kualitas SDM mahasiswa kami sebelum mereka eh, lulus dari Universitas Nurdin Hamzah. Jadi karakter utama memang sudah ada, eh, yaitu tadi kampus ungu, open source-nya ya, juga sudah ya, kita ini jalankan. Kemudian ada 4 tadi CDC-nya, Study Club-nya BNSP dan Noel yang menjadi ya, kekuatan kami di Universitas Nurdin Hamzah. ya. Itu, Pak. Baik, Universitas Nurdin Hamzah. Biasanya nama itu diambil dari sesuatu yang apa bermakna. Eh, apa makna dari nama Nurdin Hamzah ini? Iya, jadi makna dari Universitas Nurdin Hamzah memang diambil daripada orang tua daripada ini yang punya yayasan karena Oh, memang ya yayasan Dewi Nurdin Hamzah orang tua daripada kampus dan ya, terinspirasi beliau yang ini membuat Universitas Nurdin Hamzah Jambi ini berdiri sehingga namanya bisa dipakai dan di ya. Provinsi Jambi Nurdin Hamzah juga sudah dikenal sebagai orang-orang yang dermawan. Jadi memang Hmm, eh, orang yang punya kekuasaan dulu, yang punya ekonomi baik sehingga ya, sehingga apa di bagian pendidikan sudah bisa tercetak juga dibuat. ya. Ya, Jadi artinya tokoh tokoh ya. pengusaha yang sukses, ya, yang kemudian banyak membantu masyarakat. Kira-kira seperti itu ya, Pak ya? Iya, Pak. Jadi memang Ya, kegiatan sosialnya banyak di ini, baik ya, bantuan-bantuan masjid, bantuan lain, ya, pendidikan itu sudah ya, ini banyak, Pak. ya. Baik. Nah, Pak Samsudin, mungkin terakhir ya, Pak Samsudin mendapat kesempatan memimpin perguruan tinggi yang belum begitu besar dan pengen membesarkan itu. Eh, Kira-kira dalam masa jabatan Pak Samsudin ini apa mimpi yang ingin dicapai? Artinya targetnya apa yang akan diwujudkan? Iya, baik, Pak.
Terkait dengan wujud target, salah satunya karena memang kampusnya ini relatif menengah, belum begitu besar, tentu peningkatan jumlah prodi di Universitas Nurdin Hamzah ini harus dikembangkan selain daripada jumlah mahasiswa, kemudian pelayanan, kemudian kerjasama, kemudian pemanfaatan teknologi. Ini yang saya harus kuatkan di Universitas Nurdin Hamzah sehingga sistemnya bisa berjalan dengan baik. Jadi selama kepemimpinan 4 tahun ke depan, Ya, empat hal yang inilah yang menjadi prioritas saya sehingga bisa ya, bersaing. Karena saya yakin kampus ini bisa maju dengan ya, kepemimpinan yang memang transparan terbuka. Kemudian karena memang kampus Universitas Nurdin Hamzah itu lokasinya strategis di tengah kota, ini ya, juga menjadi apa nilai nilai plus bagi kami sebagai universitas yang ada di tengah ya, kota, di mana sarana lengkap, fasilitas juga lengkap, ya, sehingga ke depannya karena kita ya, sudah bekerja sama dengan stakeholder, sudah dengan pemerintah swasta, eh, maka saya yakin 1 tahun 2 tahun ke depan ya, tentu perubahan yang ada di Universitas Nurdin Hamzah akan menjadi lebih ini baik. Karena dalam ya, hal ini aja kami sudah mengalami peningkatan jumlah mahasiswa. Eh, karena ya, barusan saja bulan kemarin kami tutup, Alhamdulillah ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya jumlah ya, mahasiswa dan ini menandakan bahwa apa yang kita perbaiki sistem, kemudian informasi, kemudian kerjasama, kemudian ya, sosialisasi di lapangan ada dampaknya. Begitu juga dengan alumni ya, kami manfaatkan semuanya. Mereka karena saya yakin alumni itu menjadi sumber informasi yang ya, sangat baik karena sudah ribuan em, alumni kami yang ada di sini. ya, Mereka sudah tersebar di mana-mana, hampir rata-rata di lembaga pemerintahan di Provinsi Jambi itu ada alumni Universitas Nurdin Hamzah. Mereka lah sumber eh, yang memberikan informasi kepada masyarakat. Itu, Pak. ya, ya. Eh, baik. Nah, eh, Pak Samsudin sengaja atau tidak sengaja dengan terpilihnya rektor yang termuda di Ya, Jambi itu menjadi publisitas, artinya menarik perhatian ya, dan termasuk kami mewawancarai karena ada informasi itu. Nah itu apa bagian dari strategi komunikasi atau nggak sengaja? iya, Pak. Itu salah satu bagian daripada komunikasi Oh, kami juga, karena ya, eh, ya dari apa namanya berangkat dari anak petani yang nggak punya apa-apa, ya, kemudian ya, masih apa relatif muda menjadi rektor dan itu ya, banyak yang ini banyak apa namanya lembaga-lembaga kemudian stakeholder itu menanyakan ya, menghubungi secara langsung juga. Kenapa ya, bisa terpilih? Saya bilang terpilih ya, bukan karena apa kepintaran, bukan karena memang apa ada hubungan keluarga dengan yayasan, nggak ada. Tetapi yang saya jalankan selama saya di sini adalah integritas, jujur, kemudian terbuka, kemudian ingin memajukan universitas bekerja dengan baik hasilnya nah ini jadi memang itu yang jadi poin saya yang saya jalankan tidak ya, ada kepentingan tidak ada ya, tidak ada embel-embel apapun biasanya ya, kalau di kampus swasta yang lain mungkin ada hubungan keluarga dengan ini ya, dengan yayasan ya, sehingga ya, bisa terpilih tapi kalau yang ini hanya bermodalkan integritas itu ya, 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 baik. Nah, eh, paling akhir pertanyaan saya ya Pak. untuk Universitas Nurdin Hamzah ini sistem penerimaan mahasiswanya itu
per tahun atau per semester? Ya, untuk penerimaan itu per tahun, Pak. Ya, Kemudian untuk RPL ini setiap semester. Jadi ya, kita ada dua karena RPL kita di Universitas Nurdin Hamzah ini baru berjalan satu periode, ya, baru tahun apa bulan ini tahun ini ya. berjalannya, sehingga nanti di bulan selanjutnya kita buka lagi untuk RPL karena itu tadi kerjasama dengan pemerintahan desa seluruh Ya. provinsi Jambi, Abdisi. RPL itu apa? Semacam program khusus gitu. Iya, program khusus terkait dengan pemerintahan desa, Pak. Hmm, Rencana pembelajaran, rekognisi baik. pembelajaran. Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Dr. Samsudin, SOS MIP, Rektor Siap. Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Mudah-mudahan informasi yang diberikan ini menambah pengetahuan masyarakat luas dan Siap. mudah-mudahan kemudian yang kuliah tidak hanya datang dari Jambi tapi juga datang dari luar provinsi Jambi. Iya, siap, Selamat Pak. bekerja, selamat Siap. berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Maruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Maruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan Majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi